Salam kerahiman. Hari ini tanggal 23 Desember. Kita akan baca dari 793, 829, dan 840. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 793 ini bicara tentang keprihatinan Suster Faustina terhadap keadaan di dunia. Aku sedang menghayati saat-saatku bersama Bunda Allah, bersama Bunda kita. Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan kedatangan Tuhan. Sungguh besarlah kerinduanku. Aku ingin agar seluruh umat manusia mulai mengenal Tuhan. Aku ingin mempersiapkan segala bangsa untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Oh Yesus, buatlah sumber kerahimanmu memancar dengan berlimpah-limpah, karena umat manusia kini sedang sakit parah. Dan karena itu, lebih dari kapanpun, mereka membutuhkan belas kasihan-Mu. Bagi kami orang berdosa, Engkau adalah lautan kerahiman yang tanpa batas, dan semakin besar kepapaan kami, semakin besar hak kami untuk menerima kerahiman-Mu. Engkau adalah sumber yang membuat segala ciptaan berbahagia, karena kerahiman-Mu yang tak terbatas. 829. Dalam Misa Kudus, bayi Yesus yang mungil adalah sukacita jiwaku. Seringkali jarak tak ada lagi. Aku melihat seorang imam tertentu yang membawa dia turun. Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan Natal. Bersama dengan Bunda yang amat kudus, aku hidup dalam pengharapan. 840. 23 Desember 1936. Aku meluangkan hari ini bersama Bunda Allah dan mempersiapkan diriku untuk perayaan meriah kedatangan Tuhan Yesus. Bunda Allah mengajariku tentang kehidupan batin jiwaku bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus. Hanya di alam abadi kita akan mengetahui misteri agung yang dihasilkan oleh komuni kudus dalam diri kita. Sungguh, saat-saat yang berharga dalam hidupku. 793. Aku sedang menghayati saat-saatku bersama Bunda kita. Sekarang dikatakan lagi ya, dia bercerita kepada kita semua bahwa aku, Suster Faustina, sedang menghayati saat-saatku bersama dengan Bunda kita. Kita dianggap sebagai saudaranya Suster Faustina, sahabatnya Suster Faustina, setara ya, karena dikatakan Bunda kita. Bundanya Suster Faustina juga Bunda kita semua. Aku sedang menantikan kedatangan Tuhan, yaitu hari Natal, dengan kerinduan yang besar. Tinggal 2 hari lagi ya, sekarang tanggal 23. Aku ingin, dikatakan oleh Suster Faustina, agar seluruh umat manusia mulai mengenal Tuhan. Aku ingin, ada keinginan, supaya semua umat manusia mulai mengenal Tuhan. Umat manusia harusnya sudah kenal Tuhan dari 2000 tahun yang lalu, dari sejak Yesus lahir. Tapi sekarang di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dia punya keinginan agar seluruh umat manusia mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang pengampun, Tuhan yang peduli pada kita semua. Dan kedua, aku ingin mempersiapkan segala bangsa untuk sambut kedatangan Sang Sabda yang menjelma. Jadi keinginannya, targetnya, fokusnya Suster Faustina bukan skop kecil, bukan skop pribadi atau skop di kongregasinya saja, tapi skopnya adalah seluruh dunia. Dia ingin seluruh manusia, artinya manusia semuanya yang ada di dunia. Dan dikatakan lagi mempersiapkan segala bangsa, bangsa-bangsa yang ada di dunia, dia mau mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus. Dikatakan lebih lanjut,
Oh Yesus, buatlah sumber kerahimanmu memancar dengan berlimpah-limpah. Itu yang dimohon oleh Suster Faustina kepada Yesus. Yesus, sumber kerahimanmu memancar dan berlimpah-limpah. Begitu banyak ya. Karena umat manusia kini sedang sakit parah. Suster Faustina tahu keadaan umat manusia pada saat itu sedang sakit parah. Waktu itu terjadi setelah Perang Dunia Pertama. Banyak yang menderita akibat perang. Begitu pula dengan kita semua sekarang ini. Banyak yang menderita, yang meninggal, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang anak kecil, yang sedang di puncak-puncaknya meninggal karena COVID-19. Dan pandemi yang sekarang ada itu pandemi berdampak kepada seluruh dunia. Umat manusia sedang sakit parah, betul. Di satu pihak ada umat manusia yang tahu bahaya dari COVID-19. Sehingga negaranya, pemerintahnya melakukan banyak hal yang tegas, yang keras. Tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu supaya penyebaran penyakit tersebut putus. Tapi ada negara lain yang nggak terlalu peduli dengan bahaya tersebut. Tetap dalam kehidupan sehari-hari, tetap berkerumun, tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya akibatnya jumlah dari penderita corona ini bukan menurun tapi makin lama makin naik. Jadi cocok juga kalau Suster Faustina katakan sekarang umat manusia sekarang ini sedang sakit parah. Berapa banyak yang sudah meninggal ya? Hari ini katanya masih sehat, masih nyanyi-nyanyi. Besok masuk ke rumah sakit sesak napas dan meninggal. Seperti itu ya. Mereka membutuhkan belas kasihanmu. Itu yang dimohon kepada dari Suster Faustina kepada Yesus. Yesus, mohon kerahimanmu memancar berlimpah-limpah untuk seluruh umat manusia yang sekarang sedang sakit parah. Baru berapa hari yang lalu ya saya dengar ada mayat-mayat korban COVID yang belum dimakamkan. Kenapa? Selain ada yang disebabkan karena tempat pemakamannya sudah habis, harus buka daerah baru untuk tempat pemakaman yang baru, atau juga disebabkan karena udah nggak punya uang untuk biaya pemakaman tersebut. Akibatnya jenazah-jenazah itu, mayat-mayat itu disimpan aja seperti itu, nggak ditindaklanjuti. Contoh lagi, banyak orang yang stres, yang depresi. Saya juga dengar beberapa hari yang lalu ya, ada anak perempuan umur belasan. Kok bisa dia bunuh diri karena masalah sekolah katanya ya. Ada yang sakit, sekarat karena COVID. Ada juga kalau sekarang kita dengar berita banjir rob ya. Yang nggak pernah banjir sekarang banjir, dan banjirnya nggak kira-kira. Ada yang sampai ke atap rumah, sampai 3 meter. Orang yang nggak pernah mengalami banjir bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah, bisa stres karena dia nggak pernah mengalami hal tersebut. Kita semua tahu dengan keadaan dunia seperti ini, kemiskinan itu meningkat. Persentase jumlah pengangguran meningkat. Di pihak lain, yang korupsi juga kok makin berani, makin nggak kekontrol, makin sembarangan ya kalau saya lihat. Contohnya yang saya dengar di peristiwa bansos. Jadi dengan keadaan kemiskinan yang makin tinggi, pengangguran yang makin tinggi persentasenya, kemungkinan orang menjadi jahat juga jadi makin besar persentasenya. Karena sudah terpaksa. Oh ya, saya dengar juga cerita beberapa hari yang lalu ada seorang ibu punya anak 4.
Yang satu ikut bapaknya untuk pilkada, yang 3 anaknya di rumah sama ibunya, 3-tiganya dibunuh. Bahkan dia sendiri juga berusaha membunuh diri, tapi keburu ketahuan. Dan sampai sekarang belum terlalu pasti jelas sebabnya. Tapi banyak kalangan menduga karena masalah ekonomi. Saya dengar juga ada satu cerita seorang ibu ya. Dia meminta-minta sumbangan door to door untuk anaknya di rumah sakit yang menderita, yang koma, yang sudah habis uang puluhan juta. Tapi dia orang nggak mampu dan anaknya bisa ada di rumah sakit. Koma itu bukan karena kesalahan dia, tapi karena akibat dia dirampas atau dibegal atau dirampok yang menyebabkan dia jatuh, kena kepalanya dan kepalanya jadi bermasalah ya, jadi koma. Ada lagi manusia sedang sakit parah memang betul, yang terjadi perang. COVID tetap COVID, tapi perang tetap perang. Betapa sengsaranya ya bangsa-bangsa tersebut. Juga ada imigran gelap, ada pengungsi yang udah nggak bisa bertahan hidup di negaranya. Dia berjuang melawan maut untuk pindah ke negara lain supaya dia bisa punya kehidupan yang lebih layak. Banyak lagi cerita yang lain ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Suster Faustina adalah sekarang umat manusia itu sedang sakit parah. Dan dikatakan oleh Suster Faustina, semakin besar kepapaan kami, semakin besar hak kami untuk menerima kerahiman-Mu Tuhan. Kita harus punya iman, karena memang Tuhan juga pasti lebih peduli kepada mereka yang menderita. Tuhan juga datang ke dunia untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang berdosa, bukan untuk orang-orang benar. Di 829 dalam Misa Kudus, bayi Yesus yang mungil adalah sukacita jiwaku. Aku menantikan Natal bersama dengan bundanya yang amat kudus. Aku hidup dalam pengharapan. Ini mau di-sharing juga kepada kita semua, khususnya kita-kita semua yang mendengarkan acara ini. Natal sebentar lagi tiba, Yesus lahir. Suster Faustina mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia dikatakan bersama dengan Bunda Maria yang amat kudus. Dalam hidup ini harus ada pengharapan. Kita pun semua jangan putus asa. Kita harus punya pengharapan. Bahkan Yesus katakan, kalau pengharapanmu besar akan kerahiman Tuhan, maka kerahiman Tuhan tidak akan ada batasnya untuk kita semua. Di 840, 23 Desember 1936. Jadi sama ya, sekarang 23 Desember juga, jadi berapa tahun? 84 tahun ya. Dia meluangkan diri bersama Bunda Maria. Hari itu ya, hari ini ya. Meluangkan hari ini bersama Bunda Allah. Ini pun menjadi satu contoh, satu sharing dari Suster Faustina untuk kita-kita yang sedang mengalami situasi yang tidak enak. Yang sedang kesepian, yang putus asa, yang sakit, yang hanya bisa di kursi roda saja, yang hanya bisa terlentang di ranjang saja karena sakit, yang semua kayaknya buntu, yang relasi dalam keluarganya juga mungkin nggak berjalan harmonis ya. Mari bersama dengan Bunda Maria, meluangkan waktu bersama dengan Bunda Maria. Jangan kita hanya fokus kepada masalah kita aja, tapi undang Bunda Allah untuk menemani, untuk menghibur, untuk menguatkan kita. Mari mempersiapkan diri untuk perayaan meriah kedatangan Yesus. Yang jadi fokus kita sekarang adalah
mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus, Juru Selamat yang lahir ke dunia, Juru Selamat yang akan menyelamatkan saya, yang akan membawa saya, memberi saya solusi untuk hidup saya selanjutnya. Fokus pada kedatangan Tuhan ya. Lupakan permasalahan yang ada karena Yesuslah solusinya. Yesuslah juru selamat kita. Yesuslah penghibur kita. Bunda Allah mengajar aku tentang kehidupan batin bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus. Apa yang diajar oleh Bunda Maria kepada Faustina, kita nggak bisa terlalu tahu persis, tapi Suster Faustina memberikan satu klarifikasi bahwa dia mengajar tentang kehidupan batin bersama Yesus, khususnya dalam komuni kudus. Pada saat kita menyambut tubuh Tuhan, pada saat kita bersatu dengan Tuhan, pada saat Tuhan masuk ke dalam hati kita, pada saat Tuhan bertahta dalam hati kita. Karena di sana dikatakan oleh Suster Faustina, hanya di alam abadi kita akan mengetahui misteri agung yang dihasilkan komuni kudus dalam hidupku. Jadi menerima hosti kudus, menerima komuni kudus, menerima Yesus itu tetap dalam suatu misteri. Nggak bisa diungkapkan sejelas-jelasnya. Sehingga di sini dikatakan oleh Suster Faustina, hanya di alam abadi kita bisa mengetahui misteri agung ini. Buat kita semua yang masih di dunia, yang masih ziarah di dunia, yang masih hidup di dalam pembuangan, kata Suster Faustina, manfaatkanlah untuk menerima komuni kudus, menerima hosti kudus, karena dikatakan juga di dalam diary Suster Faustina, di setiap perayaan Ekaristi, Tuhan berkarya. Mungkin enggak kita sadari, tapi Tuhan berkarya. Dan Suster Faustina hari ini kasih tahu, hanya di alam abadi kita bisa betul-betul mengetahui misteri agung ini. Jadi buat Bapak Ibu yang masih bisa menerima komuni pada saat ini, manfaatkan untuk menerima komuni sesering mungkin. Menerima Yesus masuk ke dalam diri kita. Buat kita-kita yang karena masalah usia, ada aturan belum bisa menerima komuni kudus, tetap ikut live streaming, ikut perayaan Ekaristi, ikut dalam komuni batin. Tetap ada misteri-misteri yang terjadi dalam hidup kita melalui perayaan Ekaristi. Itu aja renungan kita hari ini. 2 hari lagi Natal ya. Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami memang sungguh rindu untuk menerima hosti kudus. Setelah sekian bulan Tuhan, kami hanya di rumah saja. Kami memang bisa mengikuti live streaming dalam perayaan Ekaristi, menyambut komuni dalam komuni batin. Tapi tetap kami punya kerinduan yang besar Tuhan untuk menerima Engkau secara fisik. Berkati mereka-mereka Tuhan yang sudah bisa menerima dengan berdasarkan ketentuan yang ada, agar Engkau memberkati mereka Tuhan, agar mereka semakin mencintai perayaan Ekaristi, menyambut tubuh-Mu dan hidup menurut kehendak-Mu. Dan kami berdoa buat kami-kami yang belum bisa menerima komuni kudus secara langsung, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap perayaan Ekaristi Engkau juga tetap berkarya, Engkau bekerja, Engkau menyalurkan kasih-Mu kepada kami. Urapi kami Tuhan agar kami mampu merasakan kasih-Mu dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, janganlah aku takut, karena Dia selalu bersama. Terima kasih ya Yesus, karena Engkau memberikan Bundamu padaku. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil membopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Dia menyapaku. Dengan lembut serta kasih sayangnya, Dia menyejukkan hatiku. Dia berkata, jangan